باب الاستغفار وحمل الناس من الظلمات إلى النور. Allahumma sholli wa sallim ala rasulina ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina min al-mujahidin al-qahirin al-kiram. Amma ba'd. Ibadallah, أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركة من السماء ولكن كذبوا فقدناهم بما كان يكسبون. صدق الله. Masyarul muslimin rahimahullah, sidang Jumat yang Allah muliakan. Saya berdiri di atas mimbar ini mengajak dan menghimbau, mari kita sama-sama tingkatkan kualitas keimanan kita. Mari kita sama-sama tingkatkan kualitas ketakwaan kita. Semoga kita diberi kemampuan oleh Allah dapat melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita dapat meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kelak nanti di lantai pengadilan Allah kita termasuk ahli surga, termasuk orang-orang muttaqin. Amin ya Allah ya Rabb. Masyaallah muslimin rahimahullah. Pada siang hari ini saya menyampaikan firman yang telah tadi diutarakan di dalam surat Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw. Kalaulah penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Ini janji Allah. Maka aku akan turunkan berkah yang datang dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, tetapi penduduk negeri tersebut kadzabu, mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan perintah-perintah Allah, mendustakan din Allah. Bahkan dirinya bukan hanya berdusta kepada Allah, mereka berdusta sesama mereka, bahkan mendustakan dirinya sendiri. Maka penduduk negeri apa yang diberikan oleh Allah, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Karena penduduk negeri telah berdusta, telah berbohong, kehidupannya penuh kepalsuan, maka kami siksa mereka sebagaimana yang telah mereka perbuat. Masyaallah muslimin rahimahullah.
Ketika di dalam sebuah negeri telah merajalela manusia yang mendustakan Allah. Ketika penduduk negeri telah terbudaya tentang kebohongan, tentang kepalsuan, tentang kedustaan, maka akan terjadi dan besar pengaruh terhadap sosial, terhadap ekonomi, terhadap perpolitikan, terhadap ketika di dalam sebuah negeri terjadi darurat kebohongan, maka akan terjadi gejolak sosial, akan terjadi perpecahan, akan terjadi ketidakpastian hukum. Itu disebabkan terjadinya darurat kebohongan, darurat kedustaan. Masyaallah muslimin rahimahullah. Sebagaimana Allah janjikan ketika penduduk negeri itu beriman, bertakwa, maka Allah akan menurunkan barakah. Tetapi penduduk negeri ketika merajalela kedustaan di tengah-tengah kehidupannya, maka Allah turunkan azab. Masyaallah muslimin rahimahullah. Ketika diawali kedustaan, maka muncul berbagai peristiwa-peristiwa yang tidak diharapkan oleh kita semua. Muncullah perpecahan, muncullah tidak kepastian hukum, muncullah saling mencurigai, saling sikut-sikut. Bahkan muncul pula berbagai mafia-mafia, gangster-gangster ketika di tengah-tengah masyarakat merajalela kedustaan. Maka Allah turunkan azab. Merajalelanya kebohongan dan kedustaan, maka hilanglah makna kejujuran. Di tengah-tengah kehidupan kita, kejujuran adalah komoditi yang sangat mahal, yang sangat mahal, hampir nyaris punah kejujuran. Kenapa? Ketika membangunnya kedustaan, kebohongan, bagaimana kita selaku umat Islam mensikapi kondisi kalaulah terjadi seperti itu? Tentu kita awali dengan revolusi akhlak, pembenahan akhlak. Dari mana awalnya? Allah Ta'ala di Al-Quran Al-Karim di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dari mana kita akan melakukan keberangkatan revolusi akhlak? Telah ada suri teladan pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sana kita harus melakukan evaluasi diri. Maka kita harus menata ulang yang pertama individu, yang kedua manusia. Apa yang dimaksud salah individu? Masing-masing umat Islam introspeksi diri. Jangan terlalu banyak ekstrospeksi, menyalahkan orang lain. Ambil sifat-sifat yang baik, contoh-contoh yang baik dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ketika kita mengadakan maulid bukan hanya seremonialnya saja, tapi ambil substansinya. Apa substansinya? Sidik, amanah, tabligh, faqalah. Sudahkah kita mengambil substansi sifat-sifat Rasulullah, sidik, orang terpercaya, amanah? Kita melaksanakan tugas sehari-hari di tengah-tengah kehidupan kita sesuai dengan status dan jabatan, agar kita mampu melaksanakan apa yang diamanahkan oleh masyarakat, apa yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tata secara individu dan secara kolegial bagaimana di dalam membangun komunitas, di dalam membangun masyarakat. Ambillah dan contohkanlah bagaimana kepemimpinan Rasulullah ketika membangun, membina umatnya. Bagaimana kepemimpinan Rasulullah menata aparat negaranya agar menjadikan contoh terbaik bagi rakyatnya, sehingga rakyatnya mencintai aparat, aparat sayang kepada rakyat. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Itulah yang harus kita tata ulang di tengah-tengah kehidupan kita ketika penduduk negeri sudah tergoncang-ganjing terjadinya krisis akhlak, terjadinya darurat kebohongan. Masyaallah muslimin rahimahullah. Dengan melakukan revolusi akhlak ini, maka yang terpenting sikap kita diantaranya pertama, jaga persatuan dan jangan mau diadu domba umat Islam. Jaga keutuhan masyarakat muslimin rahimahullah. Umat Islam di Indonesia ini mayoritas, jangan sampai terkotak-kotak, terpecah-pecah. Jaga ukhuwah Islam yang sesama. Dan yang kedua, sesama umat Islam, stop curiga mencurigai, merasa diri yang paling benar, merasa diri yang paling hebat, golongan yang lain jelek, golongan yang lain bukan ahli sunnah wal jamaah. Stop curiga mencurigai, stop hina menghina, bahkan hentikan intel menginteli sesama muslim. Masyaallah muslimin rahimahullah. Dan yang terpenting, karena bertepatan kita hidup, suka tidak suka, kita berada dalam generasi akhir zaman. Fatajawwadu fa'inna khairal jadi taqwa. Dalam menghadapi kehidupan akhir zaman, berbekallah kita, karena bekal sebaik-baiknya adalah takwa. Itu solusi yang terbaik. Masyaallah muslimin rahimahullah. Kembali lagi, wala'an ahlal qura amanu wattaqaw. Kalaulah penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, kalau rakyatnya beriman dan bertakwa, kalau aparatnya beriman dan bertakwa, insyaallah janji Allah, la fatahna alaihim barakatun minas samai wal, maka akan Allah turunkan barakah. Tetapi sebaliknya, kalau kita pendustaan di tengah-tengah kehidupan kita, fakatna, maka Allah turunkan azab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim wa nafa'ana billahi wa dzikrihi wa taqabbal minna innahu